Assalamualaikum, halo Sobat Catur dimanapun berada. Jumpa lagi di channel Jiwong DLL dalam video problem catur. Yuk kita lihat problemnya. Nah, ini dia. Silahkan perhatikan pada posisi buah putih dan buah hitam. Untuk posisi putih, rajanya berada di C4, menteri A3, kuda B5, dan sebuah pion yang berada di C7 akan segera diwisuda ya, menjadi menteri ataupun perwira apa saja yang dibutuhkan dalam posisi problem catur ini. Kita tidak tahu ya, apakah pion G7 ini berhasil menjadi perdana menteri atau menjadi menteri pertahanan misalnya seperti benteng, atau juga jadi perwira lain untuk membantu mengabdi kepada negara. Sorry ya, ini intermezzo aja, hiburan Sobat Catur ya. Nggak usah diambil hati, nggak usah diambil emosi. Karena di channel ini menghadirkan problem catur untuk asah otak dan sedikit hiburan ya. Sudah sering saya katakan seperti itu. Dari mulai problem paling mudah sampai yang paling sulit ada. Sampai orang yang bisa cepat menemukan, sampai orang yang berlama-lama menemukan. Dan ada juga yang males mikir langsung melihat kunci jawabannya di akhir video. Oh ya, untuk raja hitamnya yang berada di B7 masih bisa punya tempat untuk berlari, untuk kabur dan untuk menghindar ya. Yaitu ke C8, bisa juga ke B6 ataupun ke C6. Oke, sampai di sini mudah-mudahan Anda sudah bisa menemukan kunci jawabannya dan memecahkannya dalam 1 menit. Itu lebih bagus ya, karena problem mudah itu, yang dianggap mudah maksudnya, itu yang diuji adalah kecepatan berpikir dan menemukannya serta menjawabnya dengan cepat. Karena ini adalah problem catur 2 langkah dan mudah, jadi kalau saya meminta di sini targetnya adalah 2 langkah mat 1 menit. Bila Anda bisa memecahkannya dalam 1 menit, Anda adalah pemenang yang hebat dan kualitas catur Anda tentunya bisa dibilang oke. Sampai di sini, sekarang silahkan pikirkan. Oke, waktunya sudah selesai. Selamat buat Anda yang sudah bisa memecahkannya di bawah 1 menit ya. Kalau yang belum bisa 1 menit ya silakan tambah lagi 1 menit, tambah lagi ya, sampai Anda bisa. Usahakan jangan sampai melihat kunci jawabannya, karena ini hanya 2 langkah. Baik Sobat Catur, sekarang mari kita lanjut dengan analisa yang seperti biasa. Oke, di langkah pertama kita coba dulu oleh menteri ke A7 sekak. Lalu raja hitam akan lari ke C8, dan apabila dikejar lagi di langkah kedua oleh menteri ke B8, maka ini raja tentunya akan masih bisa kabur ya, bisa menyelamatkan diri ke D7. Putih pun gagal, kita kembali. Baik, kita coba lagi dengan analisa kedua. Bagaimana sekarang kalau pion D7 itu kita wisuda saja ya, kita jadikan sarjana, jadi menteri pertahanan. Nah, apakah ini bisa membantu? Meskipun Perdana Menteri, kalau dia tidak ada dukungan atau perlindungan, maka dia lemah. Raja Hitam pun langsung menyikapnya. Karena kalau dibiarkan, akan membahayakan keselamatannya. Nah, untuk langkah kedua putih, di sini kebingungan ya. Kemana nih? Tinggal 1 langkah lagi harus skakmat. Jadi tidak ada ya. Nah, jadi walaupun pion ini sudah diwisuda menjadi Perdana Menteri, ternyata tidak berguna ya di analisa ini. Walaupun Menteri Putih mencobanya skak ke A8, ini Raja masih bisa lari ke D7 lagi. Selamat ya Raja Hitam. Dan ini gagal buat Putih. Kita balik lagi. Sekarang bagaimana kalau Menteri ke F8, mencoba mencegat. Nah, ini buat Raja Hitam bisa lari ke A6 ataupun ke B6. Pion promosi jadi menteri, tetap Raja Hitam masih bisa lolos di langkah kedua ke B6. Ataupun misalnya menteri F8 mencoba skak ke A8, Raja Hitam pun masih bisa lolos ke B6. Ya, ini pun gagal lagi.
Berikutnya, bagaimana kalau menteri ke F3? Ini tetap sama saja ya. Raja hitam masih bisa berkelit ke C8 ataupun ke A6. Ke B6 juga bisa, Iska kemanapun, Raja hitam masih bisa lolos ya. Nah, di langkah kedua ini juga putih gagal. Balik lagi. Oke, setelah menteri putih berputar-putar ya mencari akal dan jalan, ternyata Raja Hitam masih bisa berputar-putar juga, main kucing-kucingan dan tidak bisa mat dalam 2 langkah. Nah, Raja pun kesal, akhirnya dia mencoba ikut campur ya, intervensi, intervensi ya, mencoba membantu barangkali saja bisa. Iya, di langkah pertama Raja Putih mencoba membantu naik ke C5, lebih mengepung, lebih memepet lagi Raja Hitam. Setelah Putih rajanya membantu, Raja Hitam hanya punya satu jalan, yaitu ke C8. Kemudian, jika Putih melakukan sekak oleh kuda, ini Raja masih bisa lari ya, lolos lagi ke D7. Atau Raja Hitam memakan pion C7 juga bisa ya, dan selamat. Aduh, bantuan Raja Putih juga ternyata tidak bisa ya teman-teman. Oke, sekarang kita kembali. Baik, sekarang kita ke base camp lagi ya untuk dipikirkan dan dimusyawarahkan kembali bagaimana caranya menumbangkan Raja Hitam yang benar-benar sulit ya, selalu berkelit-kelit ketika diserang. Oke Sobat Catur, ceritanya setelah Raja berkumpul dan musyawarah lebih alot, akhirnya Raja menemukan solusi dengan cara dan taktik yang lebih brutal. Yaitu seperti apa? Kita lihat.